Spurs are going to the off the bench with a fabulous finish. Ricardo Quaresma on his first day. Selamat datang kembali di Corner Kick. Corner Kick akan membahas di mana sepak bola dibedah dari sisi yang tidak biasa, bukan hanya tentang kemenangan di lapangan, tetapi juga tentang catatan sejarah, statistik, dan makna di balik trofi-trofi yang terangkat tinggi. Pada kesempatan kali ini, kami akan mengangkat sebuah topik yang memicu perdebatan sengit di dunia maya. Sebuah perbandingan yang tidak hanya mengundang rasa penasaran, tetapi juga tantangan emosional bagi sebagian penggemar. Perbandingan ini bukan tentang siapa yang paling memikat mata saat bermain, melainkan siapa yang paling sukses dalam hal prestasi kolektif. Topik kita kali ini adalah Toni Kroos versus Lionel Messi. Ketika gelar berbicara lebih lantang dari nama besar. Jika kita bicara tentang nama besar dalam dunia sepak bola modern, Lionel Messi tentu akan berada di urutan teratas. Ia telah menjadi simbol kehebatan sepak bola selama 2 dekade, memenangkan penghargaan individu bergengsi seperti Ballon d'Or, mencetak ratusan gol, serta menyuguhkan permainan yang memanjakan mata. Namun, jika fokus kita bergeser ke aspek jumlah gelar bergengsi, terutama di ajang antar klub dan internasional resmi, muncul satu nama lain yang patut diperhitungkan. Toni Kroos, gelandang asal Jerman ini baru saja mengakhiri karier profesionalnya dengan cara yang luar biasa dengan koleksi trofi yang bahkan melampaui Messi dalam beberapa kategori penting. Mari kita lihat angka-angkanya secara formal. Lionel Messi, Liga Champions UEFA 4 kali, Piala Super Eropa 3 kali, Piala Dunia FIFA 1 kali, Piala Dunia Antar Klub 3 kali. Toni Kroos, Liga Champions UEFA 6 kali, Piala Super Eropa 5 kali, Piala Dunia FIFA 1 kali, Piala Dunia Antar Klub 6 kali. Dari segi kompetisi elit Eropa dan dunia, Kroos menunjukkan dominasi yang sangat kuat. Ia bukan hanya juara, tetapi juara yang konsisten di level tertinggi, khususnya bersama Real Madrid. Di era digital yang penuh statistik dan grafik, diskusi semacam ini tidak bisa dihindari. Kita tentu tidak meragukan kapasitas Messi sebagai pemain fenomenal, bahkan mungkin pemain terbaik sepanjang masa dari sisi teknik dan pengaruh global. Namun, dalam hal pencapaian tim dan koleksi trofi elit, Kroos memberi pelajaran berharga bahwa peran penting dalam struktur tim dan konsistensi dalam kompetisi tertinggi juga bisa menghasilkan warisan besar. Warisan besar, Toni Kroos adalah personifikasi dari efisiensi. Ia bukan pemain yang bermain dengan gaya flamboyan, tapi pengaruhnya di lapangan tidak tergantikan. Ia adalah pengatur ritme, pemilik akurasi umpan kelas dunia, dan elemen penting di balik keberhasilan tim-tim besar. Satu hal yang perlu digarisbawahi, trofi memang tidak selalu mencerminkan kualitas individu secara utuh. Namun, dalam konteks sepak bola profesional, gelar adalah tolak ukur nyata dari kontribusi terhadap kesuksesan tim. Para pendukung Messi mungkin akan menyebut bahwa Messi sering menjadi penentu dalam final dan mencetak gol-gol ajaib. Namun, para pendukung Kroos juga punya argumen kuat. Ia hadir di lini tengah dan memastikan keseimbangan permainan, menjadi penghubung antara pertahanan dan serangan yang membuat timnya stabil dan tangguh sepanjang musim. Saat Toni Kroos mengumumkan pensiun, dunia sepak bola seakan baru menyadari betapa pentingnya peran yang ia mainkan selama ini. Bersama Bayern Munich dan Real Madrid, Kroos telah menuliskan namanya sebagai salah satu gelandang terbaik dalam sejarah sepak bola Eropa. Ia bukan pencetak gol terbanyak, bukan pemain paling menonjol secara visual, tetapi ia adalah penyeimbang yang membuat semua komponen tim berjalan sempurna. Dan fakta bahwa ia meraih 6 gelar Liga Champions serta 6 gelar Piala Dunia Antar Klub adalah bukti bahwa ia berada di pusat kesuksesan tim paling dominan dalam 2 dekade terakhir. Pada akhirnya, perbandingan ini bukan tentang merendahkan salah satu pemain, melainkan tentang menghargai 2 jalur kesuksesan yang berbeda dalam dunia sepak bola. Lionel Messi akan selalu dikenang sebagai seniman lapangan hijau, sementara Toni Kroos akan dihormati sebagai arsitek kesuksesan kolektif. Satu menari di depan mata penonton, satu bekerja dalam senyap tapi mencatat sejarah. Keduanya adalah legenda. Namun, hari ini kita belajar bahwa kadang nama besar tidak selalu berbanding lurus dengan jumlah piala, dan kehebatan sejati tak selalu datang dari sorotan kamera. Terima kasih telah menyaksikan episode kali ini di Corner Kick. Semoga pembahasan ini memberi sudut pandang baru bagi Anda semua, bahwa dalam sepak bola, kejayaan bisa dicapai lewat berbagai cara. Entah lewat magis kaki kiri Messi, atau lewat ketenangan
dan konsistensi Toni Kroos. Terima kasih football lovers sudah nonton. Jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng, dan share video ini ke teman-teman kalian agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya.